Selamat datang kembali. Kita lanjutkan ya video yang sebelumnya. Oke, ya tadi kita sudah sampai sini ya. Kita lanjutkan menggunakan tipe apa namanya ini? Rumus yang kedua, gitu ya. Yang ini ya, Y yang ini ya. Oke, saya copy dulu ya. Ya. Nah, saya cek dulu. Oke. Ya. Nah, ini adalah tipe persamaan yang kedua, gitu ya. Jadi di sini ada posisi, ya, posisi akhir maksudnya, di posisi awal, kemudian ada kecepatan awal, ada T, ya, ditambah setengah percepatan gravitasi ditambah dengan T, gitu ya. Nah, ini penerapannya seperti ini ya. Jadi kalau saya ada di sebuah bangunan tinggi ya. Nah, kemudian saya melemparkan bola ya, seperti biasa. Wih, ini orangnya saya geser aja deh. Nah, melepaskan bola ya, melepaskan bola, dan kecepatannya untuk saat ini adalah kita anggap 0 ya. Jadi dia hanya melepas. Kalau misal nanti ada keterangan dia melempar menggunakan dorongan tertentu, berarti kan dia tidak 0 ya. Nanti berarti kecepatan awalnya tidak 0 ya. Nah. Kemudian dilepaskan bola itu ya, sampai dia akan menyentuh tanah, gitu ya, sampai dia akan menyentuh tanah. Ini gerakannya anggap aja lurus ya, agak susah nih. Aduh. Nah, dan ternyata butuh waktu sekitar 5 detik ya. Butuh waktu sekitar 5 detik untuk bola itu sampai akan mengenai tanah, gitu ya. Jadi ketika akan menyentuh tanah, bola itu membutuhkan waktu sekitar 5 detik. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa tinggi ya? Berapa tinggi bangunan ini, gitu ya. Ini tingginya berapa? Ya. Jadi ini tingginya berapa ya? Nah, kita menggunakan rumus ini ya untuk memecahkan kasus yang seperti gambar ini, gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa ketinggian atau berapa perpindahan gerak vertikal tersebut, gitu ya, dengan menggunakan persamaan ini, gitu ya. Nah, jadi kita langsung masukkan saja ya. Oke, saya akan tulis ulang aja. Y sama dengan Y0 plus P0Y T ya, ditambah setengah GT kuadrat ya. Nah, ini ada kuadratnya nih. Yang sering dilupakan oleh mahasiswa, bahkan saya ya, itu adalah meletakkan kuadrat
ya pada persamaan ini gitu ya. Nah, berarti Y0 ya. Posisinya Y0-nya berapa gitu ya. Nah, Y0 ini kita posisikan sebagai titik nol. Ya, jadi ketika bola itu belum bergerak, itu adalah titik nolnya. Ya, titik nolnya. Jadi kita anggap, ya bukan kita anggap, memang nol itu ya. Jadi Y0-nya adalah nol gitu ya. Karena kan bola itu apa namanya diam gitu ya. Awalnya kan diam dan di apa namanya dan diukurnya itu memang dari ketinggian apa namanya ketinggian apa namanya apa gedung ini kan dititik dari nolnya gitu ya. Kecuali seperti ini ya. Kecuali apa namanya kita juga memperhitungkan tinggi orang gitu ya. Kita juga memperhitungkan tinggi orang gitu ya. Jadi kalau kita mempertimbangkan tinggi orang, misalnya saya ya, tingginya katakanlah 100 berapa? Saya lupa ya. 175 cm misalnya. Nah, berarti nanti tinggi apa namanya? Tinggi jarak dari titik ini ke sini ya, itu adalah total dari tinggi ditambah tinggi bangunan ya ditambah dengan tinggi saya gitu ya. Oke, nanti biar mudah kita akan buat contoh soalnya juga gitu ya. Nah, ini biar gampang. Ini orangnya saya hilangi ya. Orangnya saya hilangi. Nah, benda itu dia jatuhnya tepat dari atas gedung gitu ya. Nah, ini di sini ya. Ini di sini. Nah, jadi dia turun ke bawah gitu ya. Nah, ini kecepatan awal tetap. Nah, jadi kan dari titik sini ke sini ya, itu pure tinggi benda. Tinggi bukan tinggi benda, tinggi bangunan ya. Karena kalau ada orang yang megang itu kan berarti ketambahan tinggi orangnya itu gitu ya. Nah, ini Y0-nya kita jadikan 0 seperti itu ya. Ditambah V0 Y 0 ya. 0 dikalikan dengan waktunya 5 detik. Ditambah setengah. Nah, ini percepatan gravitasinya saya ambil 9,81 T kuadrat ya, berarti kali 5 pangkat 2 ya. Begini aja deh. 5 pangkat 2. Nah, 0 tambah 0 hilang ya. Berarti tinggal ini aja setengah dikali 9,81 dikali 5 pangkat 2. 5 kali 5 adalah 25 ya. Sehingga hasilnya adalah, nah saya pakai kalkulator, ini aja, pakai kalkulator. Nah ini ya, tadi berapa? Setengah gitu ya. Setengah dikali 9,81 dikali 25 ya. Nah, 122,625. 122,625 meter ya. Nah, jadi ketinggian gedung ini adalah 122,625 gitu ya. Nah, oke, itu adalah aplikasi dari rumus yang kedua ini, gitu ya. Dengan tanpa mempertimbangkan tinggi orang atau bendanya itu dia jatuh dari tepi gedung gitu ya. Jadi yang terukur adalah benar-benar jarak antara jarak antara atau perpindahan ya, maaf perpindahan antara perpindahan dari titik tertinggi gedung sampai ke tanah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada orangnya gitu ya. Nah, ini kasus 1 ya.
Saya copy dulu. Saya hilangkan. Ya. Hilang. Boleh. 16,25 tadi ya. Meter ya. Nah, saya copy. Oke, sekarang kita menggunakan kasus yang kedua. Ya. Maka kasus yang kedua, bola ini dilepaskan oleh seseorang, gitu ya. Nah, ini berarti saya modifikasi soalnya. Nah, ini ada orang di sini ya. Ada orang. Nah, ini bendanya ya. Ini bendanya. Dipegang ya, ini tangannya. Nah, gitu. Nah, jarak antara lantai, ya, jarak antara lantai dan tangan orang ini adalah misalnya ya 1,5 meter, gitu ya. Padahal kita hanya ingin mengetahui tinggi bangunannya ini, gitu ya. Berarti kan yang dihitung adalah dari sini sampai bawah sini ya yang dihitung ya. Sedangkan untuk yang ini ya, untuk yang tangan ini kan dia tambahan ya. Jadi ada ketinggian di sini ya. Jadi tingginya 2 kali gitu ya. Pertama tinggi gedung, ya. Kemudian yang kedua tinggi orangnya. Padahal yang kita ingin ketahui adalah hanya ketinggian gedung ini saja. Nah, bagaimana caranya? Nanti ya Y0 ini ya, diganti menggunakan bukan diganti, bukan 0 ya, bukan 0, tetapi menggunakan tinggi dari orang itu atau tinggi dari dasar ini ya, dasar gedung ini ya. Maksudnya lantai atap gedung ya dengan tangannya itu tadi. Yang mana itu 1,5 meter gitu ya, 1,5 meter gitu ya. Oke, saya akan copy dulu. Salah. Salah. Ini kalau salah copy dia numpuk gitu jadi. Oke. Saya ulang dulu ya. Nah, baru benar. Ya. Nah, kita hitung lagi ya. Itu Y0-nya adalah ini ya. Ini adalah Y0. 1,5. 1,5. Tambah V0-nya berapa tadi? 0 ya. 0 dikalikan dengan 5 ditambah setengah 9,81 dikali dengan 5 kuadrat ya. 1,5 ditambah 0 ditambah berapa tadi? Ini ya, hasil dari setengah kali 9,81 kali 5 kuadrat itu kan ini ya. Jadi 122,625. 1
22,625 gitu ya. Nah, nanti nilai yang ketemu ya, itu bukan nilai Y ini ya. Bukan nilai Y ini, bukan tinggi ya, bukan tinggi gedung ini, tapi total ya. Total antara tinggi tinggi gedung dan tinggi orang gitu ya. Sehingga nilai Y di sini adalah total ya. Jadi total semuanya ini. Nah, ini Y-nya gitu ya. Karena tadi sudah ketambahan tinggi orang ya. Jadi ini jawabannya adalah berapa nih? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 1,5. Berapa sih? 14,125 ya meter. Kita cek 1,22,625 ya ditambah 1,5. Ya, 124. Nah, ini ya 124,125. Nah, itu adalah tinggi total ya. Ini adalah tinggi total gedung ditambah dengan orang gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa tinggi gedung, ini gedungnya saya ganti jadi H ya. H itu height gitu ya, height gitu ya. Jadi H sama dengan tinggi total ya dikurangi tinggi orang. Itu adalah 124,125 ya dikurangin tinggi orang 1,5. Nah, jawabannya adalah ya jawabannya adalah berapa nih tadi? 123 ya, 625 meter. Nah, ini adalah tinggi gedungnya gitu ya. Oke. Bentar, saya stop dulu ya. Saya stop. Saya ada urusan bentar, saya pause dulu. Oke, ya, mohon maaf ya. Oke, jadi gitu ya aplikasi daripada rumus ini gitu ya. Jadi ini untuk mengetahui perpindahan dari sebuah benda yang jatuh gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui kecepatan awal ya, dan waktu untuk benda itu sampai ke titik tertentu ya, itu nanti kita akan tahu ya itu sejauh sejauh mana gitulah ya, misalnya kayak gitu ya. Oke, ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk yang aplikasi rumus kedua ini. Nanti setelah ini kita akan lanjut untuk membahas yang persamaan ketiga gitu ya. Ini saya stop record dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.